Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sairis salihina fid daraini amin. Faya'muruhum nadban al-imamu wa nahwuh bit-taubati wa yalzimuhum imtithala amrihi kama abta bihin Nawawi wa taubatu minadz-dzambi wajibatun in amaral imamu biha. Maka hendaklah pemimpin di tempat itu memerintahkan kepada anggota masyarakatnya, pemerintah ini maksudnya, untuk melaksanakan tobat. Ini masih pembahasan tentang istisqa. Istisqa itu tidak turun hujan karena dalam Islam rezeki kita dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah sebabnya dihambatlah rezeki kita. Salah satu bentuk rezeki itu adalah turunnya hujan. Kenapa? Karena hujan ini membawa berkah, membawa kemakmuran, membawa kesuburan. Maka kalau hujan terhentikan, otomatis ini adalah bagian dari ujian yang sangat berat. Maka kita mintalah kepada Allah dengan melaksanakan salat istisqa. Orang yang mau salat istisqa itu hendaklah pemerintahnya atau yang semisal dengan pemerintah. Misalnya kita tokoh agama di sini, tokoh masyarakat, itu juga semisal namanya. Bitaubati untuk bertobat, wa yalzimuhum imtithala amrihi, kemudian melaksanakan, hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Harus laksanakan perintah Allah. Kama afta bihin Nawawi, sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa taubatu minadz-dzambi wajibatun. Dan tobat dari dosa-dosa itu hukumnya adalah wajib. In amaral imamu biha, kalau sudah diperintahkan oleh imam, oleh pemimpin di tempat itu, wajib. Yang mungkin di tempat itu masih ada tempat perjudian, berhentilah, tobat semua. Ada kelompok gocekan, berhentilah, suruh tobat.
Ada kelompok gai, tahu gai? Berhentilah, ya, berhenti itu. Ada kelompok pergaulan bebas, berhenti, tobat. Nah, inilah maksud dari kalau diperintahkan oleh imam, wajib hukumnya untuk bertaubat. Itu modelnya ini. Allah atau bahkan tidak diperintahkan pun tetap harus bertobat. Kalau misalnya seperti tadi itu, dicegahlah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasodakoti, kemudian memerintahkan mereka juga untuk mengeluarkan sodakoh. Bersodakoh, ayo bersodakoh. Diperintahkan, silahkan bersodakoh. Wal khuruji minal mazalim, keluar dari kezaliman. Ada kezaliman yang kita lakukan, berhentilah. Nah, itu kalau rezeki kita hadang. Lil ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Kalau zalim silahkan berhenti. Wa musalahatil a'da, memperbaiki hubungan dengan musuh-musuh. Ada musuhmu misalnya, datangi minta maaf. Jadi kalau ada hubungan-hubungan yang tidak bagus, datangi. Mohon maaf, minal aidin wal faizin. Nah, datangi dia. Kunjungi rumahnya, minta maaf. Hubungan-hubungan yang terputus itu. Wasiyami thalathata ayyamin, kemudian puasa 3 hari. Ya. Wasiyami thalathati ayyam. Wasiyami thalathati ayyamin, dan puasa 3 hari juga. Qabla mi'adil khuruji, sebelum datangnya waktu untuk keluar sholat itu. Nah, jadi 3 hari dulu. Fayakunu bihi arba'atun, maka jadilah dia itu, puasa itu, fayakunu siyamu bihi arba'atan gitu. Maka jadilah puasa itu 4 hari. Nah, jadi 4 hari dia puasa. 3 hari sebelum berangkat, 1 hari ketika sholat itu. Fayakunu bihi arba'atan, maka jadilah dia 4. Ya, 4 hari berpuasa. 4 hari berpuasa tadi, 3 hari sebelum, 1 hari ketika pelaksanaan. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi', maka hendaklah kemudian mereka keluar pada hari yang ke-4, siyaman, dalam keadaan berpuasa, aiso iman. Ini siyaman aiso iman, ya. Maksudnya berpuasa. Ghairu mutatayyibina, tidak usah menggunakan wangi-wangian. Jadi tidak usah wangi-wangian. Tidak usah berhias, tidak usah berdandan. Wala mutazayyinina, tidak perlu berdandan juga. Tidak perlu berdandan. Jadi tidak perlu pakai wangi-wangian, tidak perlu berdandan. Kalian jangan misalnya keluar nanti diperintahkan, tidak usah pakai dandanan, tidak usah pakai wangi-wangian. Ini diumumkan. Jamaah sekalian, insyaallah pada hari Kamis yang akan datang kita akan melaksanakan sholat istisqa di lapangan misalnya. Sholat istisqa kita di lapangan pada hari Kamis, maka mulai Senin berpuasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa kan? Nah, begitu hari H, pagi-pagi, sudah seperti orang mau lebaran. Tidak begitu, beda lebaran dengan sholat istisqa.
Jadi jangan kalian pakai wangi-wangian, jangan pakai make up. Ini yang perempuan kalah-kalah orang mau ngiring pengantin. Seperti orang mau berangkat nyongkolan. Enggak begitu, ya. Bal yakhrujuna fi thiyabin bazlatin. Bahkan dia harus keluar dengan pakaian yang hina, pakaian yang jelek-jelek, pakaian yang ya menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pakailah pakaian yang seperti itu, ya. Yang tidak usah berlebih-lebihan. Jadi ini tanda bahwa kita itu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya ma yalbasu min thiyabil mihnati. Itu namanya pakaian hina, itu pakaian yang biasa dipakai untuk bekerja. Waqtal amalino, ketika bekerja. Itulah dipakai. Pakaian ketika bekerja. Berarti yang jadi santri, ya pakailah pakaian santrinya. Itu pun pakaian santri yang setiap hari dipakai. Jangan yang baru keluar dari lemari. Yang udah dipakai sudah semua gitu. Tandanya kita menghinakan diri. Jadi ini tandanya kita itu. Wastikanatin, kemudian dengan tenang. Dengan tenang itu artinya jangan kalian keluar sambil bejigar. Keluar dari rumah, sambil dia bawa hadroh atau bawa kecimol atau gendang belik, enggak usah, ya. Enggak usah pakai itu. Jadi atau sambil bernyanyi-nyanyi. Semua, misalnya mendemo kepada Allah seperti mau demo. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Misalnya enggak begitu, ya. Enggak tenang namanya, enggak istiqanah. Nah, istiqanah itu ya harus nunduk. Lebih baik zikir. Jadi jangan kalian menampakkan seperti orang mau demo, pergi ke lapangan. Tidak begitu, ya. Tidak begitu, ya. Ay khusyu'in wa tadarru'in. Nah, tadarru' itu meratap, menyedihkan diri. Ay khudu'in wa tadhallulin, yaitu tunduk dan menghinakan diri. Wa yakhrujuna ma'ahumus sibyan wasyuyukh wal ajaiz. Kemudian hendaklah diajak serta juga keluar bersama mereka itu asibyan, anak-anak kecil. Anak-anak kecil bawa semua. Walaupun dia nangis, silahkan dia nangis, tidak apa-apa. Wasyuyukh, kemudian kakek-kakek tua renta, bawa semua. Wal ajaiz, orang-orang yang sudah lumpuh, orang-orang yang sudah lemas, bawa semua. Al-ajaiz itu orang yang sudah tidak bisa bangun jalan misalnya. Dia hanya bisa duduk di kursi roda, bawa semua. Bila perlu yang memang bisa keluar juga hanya bisa ditandu, bawa juga semua. Al-ajaiz. Bawa itu. Ya. Dibawa orang-orang yang seperti itu. Wal bahaim, juga hewan-hewan ternak, bawa semua. Dibawa semua, ya. Wa yusalli bihimul imamu, kemudian imam memimpin salat itu, au naibuhu, atau pengganti imam, rakaataini, 2 rakaat, ka salatil aidain, seperti salat 2 hari
raya fi kaifiyatihima pada tata cara pelaksanaannya minal ibtitahi berupa membaca doa ibtitah wa ta'awuzi kemudian membaca ta'awuz wa takbiri sab'an fi raqatil ula kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama wa khamsan fi raqatil tsaniyah kemudian takbir 5 kali pada rakaat kedua yarfa'u yadaihi sambil mengangkat kedua tangan. Tuh. Jadi sama seperti pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, begitu. Sama seperti pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini ternyata caranya ini kalau sholat istisqa. Tsumma yakhtubu, kemudian hendaklah dia berkhutbah, imam atau pengganti imam itu. Nadban, sunat juga hukumnya ini. Khutbataini dengan 2 khutbah, ka khutbatail aidain seperti khutbah 2 hari raya. Fil arkani wa ghairiha pada rukun-rukunnya dan yang lain-lainnya sama seperti khutbah 2 hari raya juga itu. Jadi begitu caranya itu ya. Nah, dengan 2 khutbah itu. Lakinna yastaghfirullaha ta'ala fil khutbataini badalat takbiri awalahuma. Akan tetapi kalau pada khutbah hari raya kita takbirkan. Jadi kalau pada hari raya mau jadi khotib kita takbir. Takbir dulu. Begitu naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini 9 kali. 9 kali kita takbir kalau khutbah Idul Fitri. 9 kali anak sekalian. Barulah kita mulai berkhutbah. Nah, pada salat istisqa itu, ya, pada salat istisqa itu bukan takbir, tetapi diganti dia yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini, tetapi diganti dengan beristighfar. Beristighfar dulu di sana sebagai ganti takbir. Jadi itu, ya. Jadi sebagai ganti takbir fi khutbatail aidain pada 2 khutbah hari raya pakai takbir. Fayabtatihul khutbatal ula bil istighfar tis'an, maka hendaklah beristighfar 9 kali di khutbah pertama. Kan kalau tadi Idul Fitri takbirnya berapa kali? 9 kali khutbah pertama. Maka ini diganti istighfar 9 kali. Nah, jadi itu, ya. Kalau kita sholat hari raya 9 kali takbir khutbah pertama, kalau sholat istisqa 9 kali istighfar. 9 kali istighfar di khutbah pertama. Wal khutbatat tsaniyata sab'an. Kemudian di khutbah Fayabtatil khutbatal ula wal khutbatat tsaniyata sab'an. Kemudian nanti istighfarnya dibuka dengan khutbah yang kedua itu dengan 7 kali istighfar. Sama dengan di Idul Fitri, 7 kali takbir. Nah, itu diganti saja. Wasighatul istighfari. Nah, inilah dia istighfar, segat istighfarnya. Ini bacaan istighfarnya ini, dihafalkan. Siapa tahu nanti kalian, nih kamu Haris, hafalkan ini. NTT itu nanti siapa tahu kekeringan. Hah? Mana Zulkifli? Halib? Mana? Hah? Mana dia?
Tuh Alif, mana yang Zulkifli? Hah? Kenapa? Ada datang? Ini sudah ada saja yang tak ngaji-ngaji. Ini kamu cek dan pastikan nih Uspandawa ini. Tidak ada kegiatannya Uspandawa ini sekarang yang kedisiplinan ini. Ya. Dikondisikan, harus diadakan. Ya lihatlah, pastikan bahwa semua temanmu sudah ada di aula pada jam pengajian, pada jam belajar. Dipastikan itu. Nah, cari di sana. Yang banat juga. Kalau ada itu cari. Suruh baca Al-Quran di depan tuh. Nah, jadi begitu anak-anak sekalian. Kita harus membaca istighfar. Mana segar istighfarnya? Nah, ini segar istighfarnya ini, ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal? Nah, setiap hari kalian baca juga ndak hafal. Nah, jadi ini dibaca ini 9 kali. Ini bilangnya ini. Misalnya begitu selesai imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naiklah khotib nih. Nah, begitu naik langsung baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Ulang lagi 9. Nanti di khutbah kedua ulang lagi 7. Nah, ini caranya ini, ya. Cara berkhutbahnya. Baru mulai. Begitu selesai yang ke-9, misalnya di khutbah pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, langsung mulai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillah. Enggak usah baca auz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat apa yang mau dikhutbahkan. Nah, intinya adalah anjuran untuk tobat dan bertakwa kepada Allah. Nanti ini ada isinya itu, ya. Nah, itulah caranya kita melaksanakan salat istisqa. Ternyata ada ketentuannya. Kenapa sekali lagi kita perlu melaksanakan istisqa? Karena istisqa ini sebagai bentuk kita bermohon kepada Allah. Makanya aturannya tadi itu. Kita harus tobat. Kita harus bersedekah. Kita harus berhenti zalim. Kita harus menyambung silaturahim. Kita harus berpuasa. Ini sebagai tanda. Bahkan pada hari mau dikeluarkan tadi hewan-hewan itu tidak usah dikasih makan dulu, ikut dia puasa. Tapi jangan 3 hari, ya. Jadi tidak usah puasa 3 hari juga. Jangan bilang
saya aja puasa 3 hari. Kambing, kamu juga 3 hari. Enggak begitu, ya. Masa kambing mau disuruh puasa juga? Ya. Misalnya besok mau kita sholat istisqa, ya cukuplah malam itu enggak usah dikasih makan. Kan biasanya dia makan malam-malam kan, kalau di kandang. Kalau di kandang nih. Jadi kalau di kandang itu, ya kecuali kalau kambingnya Kaliubi, sapinya Kaliubi. Ada sapimu Kaliubi? Enggak ada. Oh, udah dijual ya. Kalau sapinya dia enggak bisa dikasih puasa. Kenapa? Karena enggak ada kandangnya. Ya. Tuh yang di bagian jalan kita lewat itu. Ya. Ada satu tempat di sana itu. Di sana tidak ada orang ngikat sapi. Dilepas saja anak sekalian. Hebat ini, tawakal tingkat tinggi ini, Kaliubi dan kawan-kawan di sana. Ya. Nggak usah diikat itu. Sepanjang padang itu dilepas saja. Jadi banyak itu. Tiba-tiba mobil kita mau ini jalan, lewat di depan. Waduh, kaget kita. Ya. Jadi begitulah mereka itu. Sampai marah itu Pak Guru Akrab itu. Apa dia bilang? Sapi ini tidak punya pikiran, dia tidak punya otak katanya. Ya. Gimana sapi punya otak? Ya. Tidak punya pikiran katanya itu. Ya. Tidak ada talinya, tidak ada. Jadi kalau kapan dilepas itu, ya dilepas ketika sudah bisa masanya untuk dilepas. Kemudian ditulis saja namanya di sana pemiliknya, simbol-simbol. Oh ini kalau simbolnya begini, saya yang punya gitu. Dituliskan dia. Ya sudah dilepaskan. Kapan dia kembali? Nanti kalau sudah besar. Kadang-kadang ibunya dilepas, nanti pulang-pulang sudah bawa anak. Ya. Hebat itu. Ya. Jadi dilepas saja. Dia lepas itu. Nanti pulang bawa anak. Tuh. Nah makanya kalau ada perempuan-perempuan seperti itu, perempuan sapi namanya itu. Ya. Loh iya, dia pergi keluar, tiba-tiba pulang-pulang bawa anak, sapi namanya itu. Ya. Jadi sapi. Tidak ada ceritanya nikah, tidak ada ceritanya punya suami, tiba-tiba bawa anak. Ya, sapi lah itu. Ya, sapi betina namanya itu, bakoroh. Al-bakoroh namanya. Sapi betina artinya itu. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi begitu anak sekalian ya, di sana dilepas. Nah, itu enggak bisa sih kita enggak kasih makan jadinya karena dia cari makan sendiri. Kan dia cari makan sendiri itu. Karena luas itu padangnya itu. Kalau pecah ban kita di sana, kemana kita menggeret kira-kira itu? Hah? Kalau pecah ban di sana itu, ya enggak ada. Sepanjang kiloan meter kalian harus menggeret kendaraan kalian. Ya Allah. Kenapa? Karena belum ada rumah, belum ada apa. Padang saja gitu. Ya. Nah, sama juga di Sulawesi banyak juga daerah begitu itu. Ya. Tapi kalau Sulawesi Selatan sudah kota. Ya kecuali di kampungmu saya tidak tahu. Alif. Belum soalnya ke kampungmu kan. Tapi kalau dari Makassar, kemudian masuk ke Pangkep, masuk ke Sidrap, masuk ke Enrekang, masuk ke Pinrang, masuk ke sampai di Lu itu ya. Udah kota semua itu. Kota semua. Jadi maju sudah itu ya. Kalau di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena ibu kotanya ya. Ibu kota Sulawesi Selatan itu di Makassar. Nah, tapi di sepanjang jalannya bagus semua sudah. Pakai beton jalannya, sudah tidak pakai aspal dia. Ya. Di beton. Kenapa kalau tidak di beton? Soalnya bergeser terus aspalnya itu. Nah, bergeser. Makanya ada jalan-jalan yang kemudian di beton dulu baru dikasih aspal. Nah, tapi kalau Alif tidak banyak aspal dia, karena pakai perahu untuk ke kampungnya, karena dia di kepulauan. Ya. Nah, di Pangkep kepulauan ya. Pangkep kepulauan. Jadi pakai ini kita, pakai perahu. Nah, tapi tidak pernah, nanti kita coba nanti jalan-jalan ya. Siap Alif? Alif harus jadi ceramah tapi harus khutbah di sana. Intinya pengendalian diri. Kemarin itu ya. Jadi kita harus tampakkan bahwa kalian ada hasilmu menimba ilmu di pondok pesantren. Itulah. Jadi kalian tidak pingin jalan-jalan ke luar negeri, keluar daerah?
Ya makanya belajarlah. Ini mau ndak dapat beasiswa? Mau, katanya. Giliran belajar bahasa Inggris. Enggak, itu sia-sia saja itu, ya. Sia-sia saja. Kalau kalian punya cita-cita, kalau kalian punya mimpi-mimpi, wujudkanlah cita-cita dan mimpi-mimpimu itu. Bagaimana caranya? Belajarlah lebih keras, lebihlah dari orang lain caranya belajar. Kenapa? Apa kata Imam Syafi'i? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lan tajri alal yabasi. Itu. Engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan keberhasilan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau enggan untuk menempuh perjalanan ke arahnya. Inna safinata, sesungguhnya sebuah kapal, la tajri alal yabasi, tidak akan pernah berlayar di daratan. Nah, ada ceritanya kapal itu berlayar di daratan. Artinya kalau kalian punya mimpi, ikutilah aturan dari mimpi-mimpi itu. Kalau kalian punya cita-cita, laksanakan apa yang menjadi ketentuan dari cita-citamu itu. Kalian harus menempuh perjalanan, kalian harus mengikuti jalan-jalannya. Itulah namanya mewujudkan mimpi-mimpi, mewujudkan cita-cita. Kalau kalian tidak menempuh perjalanannya, kalau kalian tidak mengikuti aturan-aturannya, mustahil kalian bisa meraih dan mewujudkan mimpi dan cita-citamu itu. Tadi itu, tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau enggan untuk menempuh perjalanannya. Namanya perjalanan menuju cita-cita itu adalah perjalanan yang berkelok, adalah perjalanan yang menanjak, adalah perjalanan yang penuh onak dan duri, adalah perjalanan yang penuh halangan dan rintangan, adalah perjalanan yang penuh dengan godaan, adalah perjalanan yang melelahkan dan menyusahkan. Tetapi orang-orang yang betul-betul ingin melaksanakan dan mewujudkan mimpinya, maka ia akan tempuh perjalanan itu pelan-pelan, tertatih-tatih. Dia paksa dirinya untuk mewujudkannya karena ia tahu di ujung jalan adalah cita-cita yang ia impikan. Itu kata kuncinya. Tapi kalau kalian hanya menyebutkan diri, saya mau menjadi ini, saya mau berhasil, tetapi giliran orang ngaji kamu tidur. Apa namanya bercita-cita itu? Tidak ada itu cita-cita kalau begitu, ya. Kenapa? Ya tadi itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan, engkau bercita-cita tinggi, tetapi engkau tidur seharian, engkau tidur semalaman, engkau istirahat, engkau, ya tidak akan mungkin sekalian, ya. Tidak akan mungkin kita menggapai cita-cita kalau kita tidak menempuh perjalanannya. Nah itu, nih yang mau ini, ya. Bisa saja itu, dan itu semuanya, Masya Allah sekarang ini betapa banyaknya peluang-peluang yang diberikan kita. Cuman mampukah kita untuk bersaing dan untuk mendapatkannya? Banyak sekali. La tuhso, bahkan saya bilang sekarang ini tidak bisa dihitung, saking banyaknya peluang-peluang itu. Banyak sekali, ya. Dari yang di tingkat NTB. Di tingkat NTB ada namanya beasiswa NTB sekarang. Beasiswa NTB kalian boleh itu untuk kuliah ke luar negeri, ke Malaysia, ke Polandia, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, bisa kalian sekarang, dan dibiayai oleh daerah, ya. Tapi pertanyaannya adalah, sudah siapkah kalian dengan persyaratannya? Persyaratannya itu ya harus menguasai bahasa internasional. Selain itu ada kemampuan kalian untuk menyelesaikan soal-soal dasar tuh. Dasar-dasar matematika, dasar-dasar logika, dasar-dasar ya pengetahuan umum itu, ya. Harus ada. Nah, kalau sudah nanti kalian dibiayai itu oleh daerah. Begitu juga oleh negara. Di negara sekarang ini sedang berlangsung namanya BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, Beasiswa Indonesia Bangkit itu di Kementerian Agama. Dan itu bisa diambil oleh siapa saja. Tadi kemarin itu tiba-tiba ketemu saya sama teman lama. Masya Allah orang Bima ini sudah datang. Saya bilang, ada teman dari Bima.
ketemu di kampus. Bukan dari Bima, dia dari Lombok, tapi tugas di Bima. Nah, jadi dia PNS-nya di Bima. Nah, ketemulah saya tanya dia, ada apa kok tumben-tumben mampir di kampus saya bilang. Wah, sekarang ini kampus kita juga Ustaz, katanya. Hebat sekali. Begitu ditanya, beneran, dia bilang kuliah sekarang di sini. Nggih. Tiang sekarang ini lolos beasiswa Indonesia Bangkit. Ternyata dia lolos di sana. Dan itu double degree ya anak sekalian. Double degree-nya apa? Sudah beasiswa, kuliahnya di 2 negara lagi. Di mana kuliahnya? Di UIN, di sana di kampus di Mataram. Setahun, lalu setahun dia akan kuliah di Malaysia juga. Dibiayai negara juga. Ya. Kuliah di sini, kuliah lagi di Malaysia. Nanti pulang-pulang dapat double degree, 2 gelarnya. Gelar dari Indonesianya atau dari kampus itu MPD karena dia S2. Nanti pulang dari Malaysia gelarnya MED, Magister of Education. 2 langsung, double degree namanya itu. Ya. Kenapa? Karena kuliahnya di 2 negara. 2 tahun, 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia. Nah, keren kan? Nah, tapi tidak banyak itu. Diseleksi puluhan orang, yang bisa ikut double degree hanya 5 orang. Nah, gitu. Dan itu mesti orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik-terbaik itu. Begitu juga yang tadi misalnya 40 diterima, ya itu saingannya ratusan orang udah yang tidak berhasil. Nah, tapi 40 lolos. Nah, dari 40 lagi seleksi 5 orang untuk ikut double degree. Nah, itu twinning program namanya itu, program kembar. Kerjasama antara kampus dengan kampus di Malaysia. Nah, itu bisa ternyata. Ya, bisa sekali, bisa banget. Ya. Nah, artinya sangat dekat sekali akses kita, sangat dekat. Ketemu Masya Allah. Sidi ikut double degree juga, sedang ikut seleksinya Ustaz. Doakan mudah-mudahan berhasil. Wah, memang gitu. Ya. Jadi dia mau ikut twinning program itu. Ikut nanti double degree, bisa kuliah di Indonesia, sekaligus bisa kuliah di Malaysia. Wah. Jadi orang pergi ke Malaysia jujuk sawit, UJS. Oh, kalian pergi ke Malaysia sebagai bos. Ya. Lalu, ya kan jadi mahasiswa itu kan keren. Nah, jadi mahasiswa. Ngapain ke Malaysia? Belajar. Nah, ini sama juga, berangkat mau jadi TKI. Mau ngapain ke Malaysia? Belajar. Di mana? UJS katanya. Apa UJS? Universitas Jujuk Sawit katanya. Enggak dia kalau itu. Ya. Nah, kalau ini kalian akan kuliah di kampus-kampus terbaik di sana. Ada UKM, itu yang pernah datang kemarin tuh. Dari UKM itu. Ya. University Kebangsaan Malaysia. Ada di USIM, ya, University Sains Islam Malaysia. Ada itu. Pernah juga datang dulu, tapi saya di MAK dulu nyambut dia datang. Ya. Nah, nanti kalau dia datang lagi kita ajak ke sini itu jalan-jalan. Ya. Nah, di USIM itu, ada di University of Malaya UM, ya, University Malaya. Nah, itu perguruan tinggi terbaik itu. Ya. Perguruan tinggi terbaik. Jadi bukan perguruan tinggi asal-asal. Nah, bukan. Jadi kalian ngelihat orang kuliah, senang kita kuliah ya, hanya 1 kali seminggu. Itu bukan begitu, ndak boleh. Jadi itu namanya ekstensi, ya. Ekstensi. Orang kuliah itu ya, kalau kalian ini masih energik begini ini, kuliahnya harus carilah itu tempat-tempat yang memang bisa membuat kalian terpancing untuk selalu belajar, terinspirasi untuk terus berkarya, terinspirasi untuk terus berkembang. Kenapa? Karena kita butuh nanti di masa-masa yang akan datang orang-orang yang punya pemikiran yang cemerlang, orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk memberikan kontribusi. Karena kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, kalau hidup kita hanya untuk keluarga kita sendiri, kehidupan kita hanya untuk makan saja, kehidupan kita hanya memikirkan isi perut saja, anak-anakku sekalian, maka ini adalah ciri-ciri orang yang tidak punya pikiran. Apa katanya di dalam kata bijak di pepatah Arab itu, ya?
Man talaba syai'an bimal'i batnihi, barang siapa yang menuntut sesuatu, menuntut ilmu bimal'i batnihi, untuk mengenyangkan perutnya saja, lam yazid qimatuhu, tidak bertambah nilainya sendiri, tidak bertambah, lam tazid qimatuhu, tidak bertambah nilainya, illa mithla ma yakhruju min batnihi, kecuali sama dengan yang keluar dari dalam perutnya. Apa yang keluar dari dalam perutmu? Ya itulah nilaimu. Kalau niatmu hanya menuntut ilmu hanya untuk isi perut. Nah apa? Ada yang lebih besar yang harus kita niatkan. Niat itu adalah bagaimana kita menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Bagaimana kita menjadi bagian ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita menjadi agen-agen atau agent of change, istilahnya itu kalau mahasiswa, ya. Agen perubahan yang akan memperbaiki keadaan. Kalian lihat misalnya, di kampung saya itu kok begini, perbaiki dia. Itu PR-mu. Nah, yang dari NTT, yang dari Dompu, yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari Jawa, yang dari KLU lah, walaupun dekat-dekat tuh, yang dari Lombok Tengah, ya pokoknya dari semua tempat, apa yang ada kurang tepat menurut agama kita, kurang tepat menurut syariat Islam, kita perbaiki. Oh ya, ini harusnya begini. Oh ini harusnya begini. Oh harusnya kita bisa lebih dari ini. Ayo kita, itulah pemikiran-pemikiran yang bisa kita kontribusikan. Lalu kitalah jadi penggeraknya. Nah, itulah yang kita butuhkan di sekarang ini. Makanya ya itu tidak akan bisa kalian capai kecuali dengan belajar, kecuali dengan tekun. Nah, kalau bermalas-malasan ya tadi itu tarjun najata walam tasluk masalika inna safinata la tajri alal yabasi. Nah, itu tidak akan berlayar itu, ya. Jadi kalau pun berlayar, ya berlayarnya terombang-ambing. Berlayar memang dia kalian punya perahu, tapi layarnya tidak jelas mau kemana, tidak ada tujuannya juga. Nah ini kalau kalian tidak punya cita-cita, itu bisa dia berlayar, tapi kita harus tentukan makanya target kita apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Itulah namanya pelajar yang kreatif, pelajar yang inovatif, pelajar yang memiliki cita-cita dan arah serta tujuan. Dan itu harus nih kalian punya ini, ya. Kalian punyai dia itu. Kalau ndak ada, ya ndak tahu arahnya kemana nanti. Seperti tadi terombang-ambing di lautan itu. Akhirnya nyanyi sih kalian nanti itu, ya. Berlayar di lautan tidak bertepian. Nah, itu. Berada di lautan tidak bertepian. Dia kemana? Ya. Akhirnya nanti kapalmu terhantam ombak, lalu pecah, tenggelam. Kemudian qaid, innalillah jadinya itu. Ah, itu caranya, ya. Jadi ini istighfarnya ini, ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah ini ada yang lebih panjang, bisa kita pakai juga itu. Tapi nanti jangan di khutbah, karena kalau di khutbah begitu kepanjangan nanti, ya. Nah khutbah cukup yang ini, begitu selesainya istighfar sama-sama. Istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdil zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Nah, itu kita baca. Kita baca untuk istighfar sebagai bentuk pengakuan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa ba'dahuma wa takunul khutbatani ba'dahuma, dan hendaklah khutbah itu setelah salat 2 rakaat, ay rakaataini. Panjang juga ini pembahasan tentang istisqa, ya. Ya, masih tinggal sehari berarti ini. Besok kita lanjut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wal marji wal ma'ab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa fakih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'anil qudrin sabadaka, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi وارزق الكل هلالا دائما وخلاتك يا علماء نذا بالخير ونكفى كل الشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وفر السر أنت أكرم من ستار ربنا يا ذا الجلال والمنان واحفظنا دائما من الفتن ودين رجالها على السنن وانصرهم بالعشاء والبكار وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به لناس الشفاء وعلى الصاب المصابيه الغرر مرضوك فانسبحت فيها الهصى وأروات الجيش بما إنها ميري على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرضوك فانسبحت فيها الهصى وأروات الجيش بما إنها ميري على معاشي وباطني وظاهري أمرضك فانسبت فيها الأصى وأرواد الجيش بما إنها ميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه بنا اللهم شفعه بنا اللهم شفعه بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.